Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Muhammad Harel. Pemirsa Perantara, minggu ini secara tiba-tiba Kejaksaan Agung RI mengungkap tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kerjasama periode 2018-2023 yang melibatkan jajaran direksi anak usaha Pertamina juga pihak swasta. Yang lebih mencengangkan nih pemirsa, korupsi Pertamina ini ditaksir merugikan negara hampir 1 kuadriliun. Waduh, sebanyak apa ya itu uangnya? Dalam kasus ini awalnya Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Tapi itu ternyata hanya hitungan pada tahun 2023 saja nih pemirsa. Kalau dihitung dari 2018 hingga tahun 2023, maka total kerugian mencapai 968,5 triliun rupiah. Tapi tunggu pemirsa, gelombang kejut belum berakhir. Yang bikin masyarakat naik pitam justru dari modus korupsinya. Menurut Kejaksaan Agung, diduga para tersangka mengoplos bahan bakar minyak jenis RON 90 atau dikenal dengan Pertalite menjadi RON 92 atau Pertamax. Waduh, masyarakat Indonesia kena prank dong ini. Kasus korupsi ini menyeret 7 orang tersangka yang berasal dari jajaran direksi anak usaha Pertamina dan pihak swasta. Seperti Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional, Direktur PT Pertamina International Shipping, dan lainnya. Dan kabar terbaru, ada 2 tersangka tambahan lagi loh pemirsa, dari pihak Pertamina yang awalnya berstatus saksi. Kasus ini terjadi pada periode tahun 2018 hingga 2023 ketika ada ketentuan pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Namun para tersangka melakukan manipulasi dalam rapat optimalisasi hilir untuk menurunkan produksi kilang dan mengerahkan ke impor minyak mentah dan produk kilang. Modusnya gini pemirsa. Menurut Kejaksaan Agung ada pengurangan produksi minyak dalam negeri dan penolakan produksi minyak mentah oleh kontraktor kerjasama dengan alasan kualitas yang tidak sesuai. Akibatnya pemenuhan kebutuhan dalam negeri dilakukan melalui impor. PT Kilang Pertamina Internasional pun selanjutnya melakukan impor minyak mentah, sedangkan PT Pertamina Patraniaga mengimpor produk kilang. Para tersangka juga diketahui melakukan transaksi dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga minyak bumi dalam negeri atau terjadi manipulasi harga. Harga dasar yang digunakan untuk penetapan harga BBM pun membengkak. Pada akhirnya mempengaruhi harga jual BBM kepada masyarakat. Juga beban subsidi yang ditanggung oleh APBN. Selain itu, produk kilang yang seharusnya dibeli dengan kualitas tertentu malah dibeli dengan kualitas lebih rendah dan diproses ulang di depo. Dalam pengadaan impor tersebut, salah satu tersangka melakukan pengadaan produk kilang dengan dilabeli sebagai RON 92. Padahal kenyataannya yang dibeli adalah RON 90 yang kualitasnya jauh lebih rendah. Kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92. Peran tersangka lainnya ada yang melakukan markup sebesar 13–15% terhadap harga impor minyak mentah dan produk kilang.
dampak adanya impor yang mendominasi pemenuhan kebutuhan minyak mentah. Harganya yang melangit tentu saja merugikan negara. Aduh, jahat banget ya. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar menyatakan, kerugian negara dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga ini jika dihitung secara kasar selama 2018-2023 mencapai 968,5 triliun atau hampir 1 kuadriliun. Pada tahun 2023, kerugian negara diperkirakan mencapai 193,7 triliun rupiah yang bersumber dari 5 komponen. 5 komponen ini mencakup kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun rupiah dan kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar 2,7 triliun rupiah. Lalu kerugian impor BBM melalui broker sekitar 9 triliun rupiah. Kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekitar 126 triliun rupiah dan kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekitar 21 triliun rupiah. Jika pola yang sama terjadi, maka kerugian negara mulai tahun 2018 hingga 2023 bisa saja mendekati angka 1 kuadriliun rupiah. Namun pemirsa, PT Pertamina membantah tudingan adanya bahan bakar minyak jenis Pertamax yang dioplos dengan Pertalite, sekaligus memastikan Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Menurut Pertamina, yang dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung adalah pembelian RON 90 dan RON 92, bukan terkait adanya oplosan Pertalite menjadi Pertamax. Bahwa di terminal-terminal storage di Pertamina Patraniaga tidak terdapat fasilitas blending untuk produk gasolin. Yang ada adalah fasilitas penambahan aditif dan pewarna. Nah, ini menjadi salah satu hal yang ingin kami konfirmasi. Dan di dalam pelayanan kepada masyarakat ini, Pertamina dan badan usaha lain itu diawasi oleh pemerintah. Baik secara distribusi diawasi oleh BPH Migas, secara kualitas juga diawasi oleh Migas. Dan itu dilakukan sampling secara rutin oleh pihak independen. Tapi dibantah lagi nih pemirsa, sama Kejagung. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar menegaskan, pihaknya bekerja dengan alat bukti. Temuan tersebut berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa penyidik. Bahkan menurutnya, BBM oplosan tersebut dijual dengan harga Pertamax. Fakta yang ada dari keterangan saksi, RON 88 di-blending dengan 92 dan dipasarkan seharga 92. Lah, apakah itu nanti RON 92 tidak? Ini ahli akan meneliti, tapi fakta-fakta alat bukti yang ada seperti itu. Keterangan saksi menyatakan seperti itu. Untuk harga, nah itu seharga dengan RON 92. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Muhammad Harel, pamit undur diri. Sampai jumpa.